Bismillahirrahmanirrahim. Pada momen puasa ini ada satu hal yang menurut saya penting untuk dikaji, yaitu nasib orang yang tahajud setelah melakukan sholat witir. Bagaimana tahajudnya orang yang sudah melakukan sholat witir? Karena biasanya di bulan puasa ini orang-orang melakukan sholat witir di awal waktu setelah sholat tarawih. Sementara ada sebuah hadis yang menyatakan ij'alu akhira sholatikum mitron, jadikan akhir sholat kalian itu witir. Nah di sini kan berarti secara tekstual dari hadis ini sholat yang terakhir itu adalah sholat witir. Sehingga di sini muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang sudah melakukan sholat witir di awal waktu sebagaimana kebanyakan yang terjadi di bulan Ramadan, sementara dia punya kebiasaan melakukan tahajud di pertengahan malam atau sepertiga malam. Bagaimana nasib tahajudnya? Nah ini yang akan saya kaji. Karena begini, memang dilema ya. Kalau kita keluar dari jemaah, artinya tidak ikut witir bersama jemaah, ini akan menimbulkan pikiran yang macam-macam dari orang lain. Akan menimbulkan fitnah, ini namanya fitnah sosial. Orang akan berpikir macam-macam, itu orang kok nggak ikut witir atau begitulah, pokoknya bisa menimbulkan sikap-sikap suudzon kepada kita kalau kita tidak ikut witir bersama jemaah yang lain. Tuh. Kemudian juga ini bisa menimbulkan fitnah pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita misalkan terbiasa tahajud, maka kita bisa jadi berpikir ria, oh ini nanti biar orang-orang tahu kalau saya itu ahli tahajud. Bisa juga itu akan menimbulkan penyakit ujub, bangga diri, merasa bangga karena dengan tidak mengikut witir bersama jemaah yang lain, maka orang-orang nanti akan punya anggapan kalau saya tahajud, dan itu akan memunculkan sifat atau penyakit yang namanya penyakit ujub. Sehingga dengan pertimbangan ini, maka saya kira memang melakukan witir di awal waktu pada bulan puasa bersama jemaah yang lain itu lebih utama daripada meninggalkannya, karena untuk dilakukan nanti setelah tahajud. Tapi sekali lagi, bagaimana dengan nasib tahajudnya? Nah di sini ada riwayat masyhur dari amaliyah Sayyidina Abu Bakar, bahwa Sayyidina Abu Bakar dalam riwayat tersebut melakukan witir sebelum tidur. Jadi witir dulu, kemudian tidur. Setelah bangun tidur, ya tahajud. Sayyidina Abu Bakar bertahajud. Jadi nasib sholat tahajudnya berdasarkan riwayat ini ya tetap sunnah, tetap bisa dilakukan, tidak apa-apa untuk dilakukan, tidak ada masalah. Karena Sayyidina Abu Bakar demikian, witir sebelum tidur, kemudian tahajud. Nah itu Sayyidina Abu Bakar. Namun yang dilakukan Sayyidina Umar itu berbeda. Sayyidina Umar melakukan sesuai dengan yang biasa. Jadi Sayyidina Abu Umar itu dia tidur dulu, baru tahajud, baru witir. Nah, itu. Nah sehingga kemudian dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ini, maka berarti tidak ada masalah. Karena kemudian Nabi Muhammad mengomentari dua amaliyah ini, baik amaliyah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mengomentari secara positif. Kata Nabi ketika mengomentari amaliyah Abu Bakar itu akhadha bil hasbih, artinya mengambil sikap kehati-hatian, artinya takut meninggalkan sholat witir, maka dia melakukan sebelum tidur. Jadi bisa jadikan demikian. Kemudian sikap Sayyidina Umar ini sikap yang kuat, dikomentari oleh Rasulullah, akhadha bil quwwah, sikap yang kuat. Artinya orang-orang yang bisa seperti Sayyidina Umar ini berarti telah mengambil sikap yang kuat. Nah, ini jangan dipahami berarti Sayyidina Abu Bakar tidak kuat. Hanya saja di sini Sayyidina Abu Bakar mencontohkan bahwa melakukan tahajud walaupun setelah melakukan witir berdasarkan riwayat yang telah dia lakukan sendiri itu bukan suatu masalah. Nah, di dalam kitab Nasaih Diniyah ditegaskan bahwa walaupun kita sebelumnya sudah melakukan witir, maka tetap boleh tahajud, kemudian juga boleh witir lagi. Itu akan ditegaskan seperti itu.
Artinya misalkan kita sudah witir di awal waktu, maka silakan kita witir lagi kalau kita bangun tahajud kemudian witir lagi. Nah, ini dalam kitab Nasha'ih Diniyah. Ada juga yang berpendapat seperti dalam kitab Al-Qalyubi, itu disebutkan bahwa ada jalan alternatif. Karena ada sebuah hadis begini, la witroni fi lailatin wahidatin, tidak ada witir di dalam satu malam. Kemudian ada yang memberikan alternatif begini. Jadi ketika sudah bangun tidur, maka sholat 1 rakaat dulu. Jadi kan tadi sudah melakukan witir kan, sudah ganjil, maka sholat 1 rakaat dulu sehingga sholat yang tadi ganjil itu menjadi genap. Baru setelah itu tahajud dan witir lagi. Nah, ini alternatif, salah satu alternatif yang digunakan oleh ulama untuk mungkin lebih karena mempertimbangkan hadis tadi la witrani fi lailatin wahidatin. Mungkin itu saja, terima kasih.